Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Mencekam, tempat di mana suara menjadi bayangan dan setiap cerita membawa aroma malam yang tak bisa kamu lupakan. Di sini, kami bukan sekadar bercerita. Kami membisikkan kisah dari sisi gelap manusia, dari dendam, kutukan, sampai arwah yang enggan pergi. Matikan lampu, tenangkan napasmu, dan biarkan gelap menuntun telingamu ke dunia yang tak terlihat. Inilah Radio Mencekam, suara dari balik kegelapan. Di sebuah sudut jalan padat di pinggiran kota Bekasi, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan, Warteg Tegal, masakan rumahan. Catnya sudah mulai pudar, tapi aroma sambal goreng dan tumis kikil yang mengepul dari dapur seakan memanggil siapapun yang melintas. Warung itu nyaris tak pernah sepi. Dari pagi buta hingga tengah malam, selalu ada pelanggan yang datang dan pergi. Pemiliknya, Pak Bowo, dikenal ramah namun berwajah tegas. Tubuhnya agak tambun, rambutnya selalu disisir rapi ke belakang, dan di tangannya selalu tersemat tasbih kecil. Tapi di balik senyum yang sering ia berikan pada pelanggan, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan matanya dingin, seperti sedang menimbang-nimbang setiap orang yang masuk. Orang-orang sekitar sudah lama tahu, usaha warteg milik Pak Bowo selalu sukses. Bahkan ketika usaha lain di sekitarnya tumbang satu persatu. Dulu, di deretan ruko kecil itu pernah ada penjual pecel lele, tukang soto, bahkan kafe kecil yang sempat viral di media sosial. Namun, nasib mereka sama. Tak pernah bertahan lebih dari sebulan. Udah biasa, kata warga sekitar. Kalau buka usaha deket-deket wartegnya Pak Bowo pasti nggak lama tutup. Tapi tidak semua percaya hal-hal gaib. Termasuk Siti, seorang ibu muda berusia 28 tahun, yang baru saja pindah dari Indramayu bersama suaminya, Joko. Mereka menyewa ruko kecil di seberang jalan dan bertekad membuka usaha kecil, warung nasi Ibu Siti. Bagi Siti, hidup adalah perjuangan. Dia tak punya waktu untuk mendengar gosip tentang warung orang lain. Dia hanya tahu mereka harus makan, dan anaknya yang masih 3 tahun butuh biaya. Saat melihat keramaian di warung seberang, Siti justru merasa tertantang. Warteg rame itu karena makanannya enak. Kalau kita kerja keras dan jujur, pasti ada rezeki juga. Ucapnya pada Joko sambil menata meja sederhana di depan warungnya yang baru. Hari pertama buka, pelanggan cukup banyak. Wangi sayur lodeh dan ayam goreng sambal korek menarik perhatian beberapa pekerja kantoran yang lewat. Siti senang sekali, dan malam itu ia menghitung uang hasil jualannya sambil tersenyum lega. Tapi keesokan harinya, saat hendak membuka warung, ia menemukan hal aneh. Salah satu panci yang ditinggalkan di dapur tiba-tiba terisi air berwarna hitam pekat. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Siti mengira itu mungkin sisa air cucian. Ia membuangnya dan membersihkan dapur tanpa berpikir panjang. Hari-hari berikutnya berjalan biasa, meski Siti sempat merasa heran karena pelanggan mulai berkurang. Padahal ia tidak menaikkan harga, dan makanannya tetap sama. Juga bahkan menambah menu baru. Oseng cumi dan sambal terasi buatan sendiri. Tapi tetap saja, warungnya makin sepi. Sementara itu, warteg Pak Bowo di seberang jalan semakin ramai. Setiap hari antrian makin panjang, dan dari kejauhan terdengar tawa keras para pelanggan yang seolah tak pernah puas menikmati masakannya. Siti mulai merasa ada yang janggal. Setiap malam ia melihat Pak Bowo duduk di depan warungnya setelah tutup, menatap ke arah warung miliknya sambil memainkan tasbih. Tatapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa kali Siti berusaha menegur, tapi begitu ia menatap balik, Pak Bowo hanya tersenyum samar dan masuk ke dalam. Suatu malam, Siti mendengar suara seperti benda jatuh di depan warung. Ia keluar dengan senter kecil dan menemukan kelapa hijau yang terbelah dua, isinya kosong. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Joya hanya menghela napas dan menganggapnya ulah anak nakal. Namun sejak malam itu, kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk. Beras yang baru dibeli tiba-tiba dipenuhi ulat. Minyak goreng yang dituang ke wajan berubah warna menjadi kehijauan. Bahkan ayam yang baru dibersihkan mengeluarkan bau busuk, padahal baru dibeli pagi itu. Joko mencoba menenangkan istrinya. Mungkin kebetulan, Tulus jangan mikir yang aneh-aneh.
Tapi dalam hati ia juga mulai resah. Apalagi saat beberapa pelanggan setia datang dan berkata dengan nada aneh, "Bu, masakannya sekarang rasanya beda ya. Kayak ada bau amisnya." Siti menatap panci di dapur. Ia tahu tak ada yang salah dengan resepnya. Tapi entah mengapa, setiap masakan yang ia buat selalu terasa aneh setelah matang. Malam hari, ia sering tak bisa tidur. Suara langkah kaki terdengar di atap rumah kontrakannya. Kadang ada suara seperti benda diseret di depan pintu warung. Suaminya mengintip keluar, tapi tak ada siapapun. Suatu kali, seorang tetangga tua berkata lirih, "Hati-hati nak, di sini dulu banyak yang buka warung, tapi nggak ada yang tahan lama." Katanya bos warteg itu punya pegangan dari kampungnya di Tegal. Siti hanya terdiam. Dia tidak mau percaya pada hal-hal begitu. Tapi semakin hari, tubuhnya mulai lemas tanpa sebab. Wajahnya pucat, rambutnya rontok, dan setiap malam ia bermimpi aneh. Seorang lelaki gemuk dengan mata merah menatapnya sambil berkata, "Kamu ngambil rezekiku." Ia terbangun dengan tubuh menggigil, keringat membasahi seluruh punggung. Joko memeluknya, tapi Siti tahu, ini bukan sekadar mimpi. Pagi harinya, saat hendak membuka warung, ia menemukan sesuatu di depan pintu. Bungkusan kecil berisi bunga kering, rambut manusia, dan tanah yang masih lembab. Ia menjerit pelan, lututnya gemetar. Tapi sebelum sempat membuang benda itu, Pak Bowo tiba-tiba lewat di depan warung, tersenyum tipis dan berkata datar, "Pagi Bu Siti, semoga usahanya lancar ya. Rezeki itu tergantung siapa yang kuat bertahan." Siti tak menjawab, suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap punggung Pak Bowo yang perlahan menjauh, sambil diiringi desir angin panas yang membawa aroma aneh dari arah wartegnya. Bau sambal goreng bercampur sesuatu yang busuk. Dan sejak hari itu, warung Siti tak pernah lagi sama. Setelah menemukan bungkusan aneh di depan warungnya, Siti tidak bisa tenang. Sepanjang hari ia terus teringat bentuk dan bau dari benda itu. Rambut yang kusut, tanah yang lembab, dan bunga kering yang hancur saat disentuh. Semuanya membuat perutnya mual. Malam itu ia tak bisa makan. Dan setiap kali memejamkan mata, terbayang kembali wajah Pak Bowo dengan senyum samar yang dingin. Joko mencoba menenangkan istrinya. "Udah Ti, mungkin cuma orang iseng," katanya sambil menepuk bahu Siti. Tapi dalam hatinya, ia juga gelisah. Setelah kejadian itu, banyak hal ganjil mulai terjadi di sekitar mereka. Suatu pagi, saat Siti sedang menanak nasi, tiba-tiba air dalam panci bergelembung dan memercik ke seluruh dapur. Padahal api belum dinyalakan. Ia terlonjak mundur, menatap panci yang mendidih tanpa sumber panas. Saat air itu berhenti bergolak, Siti melihat sesuatu di dasar panci. Sehelai rambut panjang yang melingkar seperti ular kecil. "Mas," panggil Siti dengan suara bergetar. Tapi saat Joko datang, rambut itu sudah hilang. Airnya bening kembali seolah tak pernah ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, makanan yang ia masak selalu cepat basi. Padahal baru beberapa jam disajikan, sudah tercium bau busuk yang menusuk hidung. Siti berulang kali mencuci alat masak, mengganti minyak, bahkan menutup dapur dengan kain bersih. Hasilnya tetap sama. "Kayaknya ada yang salah dengan tempat ini, Mas," kata Siti suatu sore. Joko mengangguk pelan. "Aku juga ngerasa aneh. Tadi malam pas aku tutup warung, aku lihat bayangan orang berdiri di pojokan dapur. Pas aku senter nggak ada siapa-siapa. Mereka berdua mencoba menenangkan diri, berdoa, dan berusaha berpikir positif. Tapi kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Piring yang sudah dicuci tiba-tiba pecah di rak. Lampu dapur sering berkedip walau baru diganti. Dan suara langkah kaki kerap terdengar di atap setiap tengah malam. Suatu malam Siti terbangun karena mendengar suara seperti seseorang mengetuk dinding dari luar. 3 kali ketukan pelan kemudian berhenti. Ia mengira itu tikus atau angin. Tapi tak lama suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Siti bangun, membuka tirai jendela, dan melihat sesuatu bergerak cepat di depan warung. Seperti bayangan hitam yang merayap di tanah, ia menjerit kecil dan membangunkan suaminya. Joko berlari keluar membawa senter, tapi halaman depan kosong. Tak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang dingin menusuk kulit. Namun yang membuat keduanya membeku adalah sesuatu di bawah pintu warung. Sebuah piring pecah berisi nasi dan 2 potong cabai merah.
disusun rapi membentuk tanda silang. Malam itu, Siti tidak berani tidur. Ia duduk di dekat anaknya yang terlelap, sambil terus berzikir pelan. Tapi semakin lama, kepalanya terasa berat, matanya panas, dan dadanya sesak. Jadi ia mencoba memejamkan mata sejenak. Namun dalam gelap, ia melihat sesuatu seolah sedang bermimpi, tapi terasa nyata. Dalam mimpi itu, ia berada di dapurnya sendiri. Di atas tungku, berdiri seorang lelaki gemuk memakai sarung batik. Wajahnya dipenuhi keringat. Lelaki itu menatapnya sambil menaburkan sesuatu ke dalam kuali besar. Cairan di dalamnya mendidih dan berwarna hitam pekat. Dari dalam uap itu terdengar suara bisikan, "Yang iri biar rezekinya kututup." Siti terbangun dengan jeritan tertahan. Nafasnya terengah dan tubuhnya gemetar hebat. Joko panik dan segera memeluknya, mencoba menenangkan. Tapi Siti tak bisa menjelaskan apa yang baru dilihatnya. Ia hanya bisa menangis, merasa seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Keesokan harinya, Joko pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, meninggalkan Siti sendirian di warung. Saat sedang menyiapkan sayur lodeh, Siti mendengar suara piring jatuh dari dapur belakang. Ia menulis tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali ke pasnya dia terkejut. Panci yang berisi sayur mendidih dengan sendirinya, meskipun kompor belum menyala, dan dari dalam kuah sayur itu, muncul gelembung besar seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dengan gemetar, Siti mematikan kompor dan menutup panci itu. Tapi saat ia menunduk untuk memastikan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, lewat pantulan tutup panci. Bayangan itu memakai peci dan menatap lurus padanya. Siti menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Sore harinya, anaknya Nisa yang baru berumur 3 tahun mulai rewel. Tubuhnya panas dan matanya merah. Ia terus menunjuk ke arah dapur sambil berkata, "Ibu, ada orang hitam di situ." Siti memeluk anaknya erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap dapur yang sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa mungkin apa yang diceritakan warga selama ini bukan sekadar omong kosong. Beberapa hari kemudian, keadaan makin memburuk. Siti sering pingsan mendadak di warung, sementara Joko mulai sakit-sakitan tanpa sebab. Setiap malam tubuhnya panas tinggi, tapi dokter bilang tidak ada tanda penyakit apapun. Yang lebih sewanehpit, setiap kali Joko tidur, ia mengigau menyebut nama yang sama berulang-ulang. "Bowo, jangan kirim lagi, cukup." Siti menangis dalam diam. Setiap kali membuka warung, ia merasa seperti sedang menantang sesuatu yang tak terlihat. Pelanggan semakin sedikit, dan beberapa warga bahkan mulai menjauh. Ada yang berkata, "Warungmu sekarang angker, Bu. Orang takut makan di situ." Suatu malam saat ia menutup warung sendirian, angin bertiup kencang dari arah seberang. Siti menatap ke warteg Pak Bowo yang sudah gelap. Tapi dari jendela belakangnya tampak cahaya merah redup, seperti dari lampu minyak. Di dalam cahaya itu, terlihat sosok Pak Bowo sedang duduk di lantai, memegang sesuatu seperti kuali besar. Siti menahan napas. Ia ingin berpaling, tapi matanya terpaku. Dalam kilatan cahaya itu, Pak Bowo menoleh perlahan ke arahnya. Dan meski jarak mereka cukup jauh, Siti bisa melihat bibirnya bergerak, seolah berkata sesuatu. "Kamu bukan tandinganku." Siti tersentak mundur, menutup pintu cepat-cepat, dan berlari ke kamar sambil memeluk anaknya yang sedang tidur. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal pasti. Sejak malam itu, ketenangan hidupnya benar-benar hilang. Setelah malam penuh ketakutan itu, kehidupan Siti benar-benar berubah. Setiap pagi ia membuka pintu warung dengan perasaan was-was. Dulu ia menyapa pelanggan dengan senyum, kini ia hanya menatap kosong. Seolah semua semangatnya sudah tersapu entah kemana. Warungnya semakin sepi dan aroma aneh terus muncul dari dapur. Bau anyir bercampur amis seperti daging yang busuk. Joko yang biasanya sabar pun mulai kehilangan kesabaran. Dia menatap dapur yang kini lebih sering kosong. Kita nggak bisa begini terus. Kalau begini habis tabungan kita. Mungkin kita harus pindah tempat." Siti hanya menggeleng lemah. "Kita nggak salah apa-apa, Mas. Kenapa harus lari?" Dia menatap warung Pak Bowo di seberang jalan yang tetap ramai. Dari pagi hingga malam, pengunjung silih berganti. Di sela-sela tawa pelanggan, terdengar suara sendok beradu piring yang seolah menertawakan nasib mereka. Hari itu, Siti mencoba membuka kembali warung, meski hanya beberapa menu. Saat sedang menyiapkan sambal,
seorang pelanggan tua bernama Bujanah datang. Jemiwa adalah tetangga yang sudah tinggal di kawasan itu lebih lama dari siapapun. Ia memesan nasi dan sayur lodeh, lalu duduk sambil menatap Siti dengan mata yang dalam. "Saya kasihan sama kamu, nak," katanya perlahan. "Kamu baru di sini, belum tahu siapa itu Pak Bowo." Siti menatapnya ragu. "Maksud ibu?" Bujanah menurunkan suaranya. "Pak Bowo itu dulu kerja di Tegal. Warungnya pernah bangkrut katanya karena disabotase orang. Sejak itu dia berubah. Dia pulang ke kampung, lalu datang lagi ke sini, tiba-tiba wartegnya langsung ramai. Tapi semenjak itu juga, tiap ada yang buka usaha di sekitarnya, pasti ada aja yang kena musibah. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada juga yang warungnya kebakaran." Siti menelan ludah. "Ibu yakin itu karena Pak Bowo? Orang kampung sini tahu. Setiap malam Jumat dia sering ke rumah Mbah Karyo di ujung gang. Dukun tua dari Tegal. Orang bilang dia yang bantu nguatkan rezekinya Pak Bowo." Siti terdiam. Cerita itu seperti potongan teka-teki yang mulai menyatu dengan kejadian-kejadian aneh di warungnya. Tapi Itz masih berusaha berpikir rasional. Dia tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Namun malamnya keyakinannya goyah. Sekitar pukul 11 saat ia hendak menutup warung, terdengar suara orang melangkah di luar. Ia mengintip lewat jendela kecil. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat Pak Bowo berjalan pelan, membawa kantong hitam besar. Langkahnya berat, dan setiap beberapa meter ia berhenti, seperti menaburkan sesuatu ke tanah. Siti menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia memandangi Pak Bowo sampai pria itu menghilang di ujung jalan. Begitu ia menutup tirai, terdengar suara lirih dari arah pintu belakang. Seperti ada yang mengetuk 3 kali. Keesokan paginya, di depan pintu warung ditemukan bekas abu gosong, membentuk lingkaran kecil. Di tengahnya ada bulu ayam dan potongan cabai merah. Bau hangusnya sangat menyengat. Siti menjerit kecil, dan beberapa warga yang lewat hanya saling pandang tanpa berani mendekat. Sejak kejadian itu, desas-desus semakin ramai. Orang-orang mulai berbisik di belakang Siti setiap kali ia lewat. "Itu warung kena kiriman. Katanya bos warteg gak suka kalau ada saingan di seberang. Udah dari dulu begitu, tapi gak ada yang berani ngomong. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain di depan warung kini menjauh. Mereka bilang sering melihat bayangan besar berdiri di jendela dapur. Padahal Siti sedang sendirian di dalam." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Suatu siang saat Siti sedang mencuci beras, air di ember berubah menjadi merah seperti darah. Jenny menjerit menjatuhkan gayung, tapi air itu kembali bening dalam sekejap. Tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa duduk di lantai memeluk lutut sambil menangis. "Mas, ini bukan kebetulan lagi," katanya pada Joko malam itu. "Aku yakin ini kiriman." Joko diam lama. Ia sudah mencoba bersikap tenang, tapi si wajahnya terlihat teng. "Aku juga ngerasa begitu. Tiap malam aku mimpi ketemu Pak Bowo, tapi dia beda. Matanya merah, kulitnya hitam legam, dan dia bilang rezekiku harus balik ke dia. Aku nggak ngerti artinya." Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kita harus minta tolong, Mas. Aku nggak sanggup lagi." Namun sebelum mereka sempat mencari bantuan, gangguan berikutnya datang lebih parah. Malam itu, mereka terbangun karena suara benda berguling di dapur. Saat Joko menyalakan lampu, ia menemukan kuali besar bergoyang sendiri di atas kompor padam. Dari dalamnya keluar asap tipis berbau amis. Ketika ia mendekat, kuali itu berhenti bergerak. Tapi di dasar wajan terlihat noda hitam berbentuk wajah manusia yang sedang menyeringai. Joko dan Siti saling pandang, ketakutan luar biasa. Mereka membaca doa seadanya, lalu menutup dapur rapat-rapat. Tapi suara aneh terus terdengar dari luar rumah hingga menjelang subuh. Keesokan paginya, seorang tetangga, Pak Rahman, mampir sambil menenteng koran. Ia menatap Siti dengan raut serius. "Buru, semalam saya lihat sesuatu. Waktu lewat depan warung ibu, saya lihat ada orang berdiri di depan pintu. Badannya besar, mukanya hitam, tapi nggak ada bayangan. Saya kira suami ibu, tapi pas saya sapa orang itu lenyap." Siti hampir pingsan mendengarnya. Dia merasa dikepung ketakutan dari segala arah. Setiap malam ada suara, setiap pagi ada tanda aneh. Dia mulai semersi bahwa udara di sekitar warungnya semakin berat, dan setiap kali melewati depan warteg Pak Bowo, dadanya terasa sesak, seperti ditekan beban tak terlihat. Hari Minggu sore, Siti memberanikan diri pergi ke rumah Bujanah untuk meminta saran.
Perempuan tua itu menggeleng perlahan. "Nak, kamu harus cepat cari pertolongan. Kalau benar itu kiriman, jangan dilawan sendirian. Orang seperti Pak Bowo, dia bukan orang biasa." Siti pulang dengan langkah berat. Saat melewati warteg, ia menatap ke arah jendela. Dari balik tirai, ia melihat Pak Bowo sedang duduk sambil memegang mangkuk, menatap balik padanya. Di ujung bibirnya ada senyum samar, tapi matanya tajam dan berkilat merah. Siti mempercepat langkahnya. Namun sebelum ia sempat masuk rumah, terdengar suara dari arah belakang. Suara berat dan pelan, tapi jelas. "Jangan melawan, Bu Siti. Rezeki nggak bisa dibagi dua." Jantungnya berdegup kencang. Dinai masalah cepat, tak ada siapapun. Hanya udara panas dan aroma sambal goreng yang menusuk dari arah seberang jalan. Malam itu, Siti tak tidur sama sekali. Dia duduk di samping anaknya, menatap lampu kecil yang berkelip, dan dalam hati berdoa agar hari esok tidak membawa kejadian yang lebih mengerikan. Namun ia tahu semua baru saja dimulai. Sejak malam suara misterius itu, tubuh Siti mulai menunjukkan perubahan aneh. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan setiap pagi ia terbangun dengan bercak lebam di lengan dan betis. Joya mengira itu karena kurang tidur, tapi semakin hari, lebam-lebam itu semakin banyak. Joko memperhatikan istrinya dengan rasa khawatir yang menumpuk. "Ti, kamu harus ke dokter," katanya suatu pagi. "Aku udah ke puskesmas kemarin," jawab Siti pelan. "Tapi kata mereka nggak ada apa-apa. Cuma disuruh istirahat." Joko diam. Ia tahu istrinya berbohong. Siti tak mungkin tidur tenang di rumah yang setiap malam dipenuhi suara langkah kaki di atap dan ketukan dari dinding belakang. Hari itu Siti mencoba menyiapkan warung seperti biasa. Namun saat membuka tutup panci, ia terlonjak mundur. Di dalam panci berisi kuah sayur yang baru dimasak, mengapung sehelai rambut panjang, hitam dan tebal. Padahal ia baru saja mencuci semua alat masak. Jumis buang isi panci, menjerit frustasi lalu duduk di lantai sambil menutup wajah. Air matanya jatuh satu persatu. Joko menghampiri tapi belum sempat bicara. Anak mereka, Nisa, menangis keras dari kamar. Saat Siti berlari menghampiri, tubuh Nisa menggigil hebat. Matanya setengah terbuka dan dari mulut kecilnya keluar suara pelan seperti bisikan orang tua. Kata-kata itu tak jelas, tapi cukup untuk membuat darah Siti membeku. Panas. Panasnya dari dapur. Siti memeluk anaknya erat. Tubuhnya sendiri kini ikut menggigil. Dia tahu ini bukan sekadar mimpi buruk. Cuma ada sesuatu yang benar-benar sedang menyerang mereka. Beberapa malam kemudian, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu rumah sering padam tiba-tiba. Kuali di dapur bergetar sendiri. Bahkan piring di rak bisa jatuh berderai tanpa disentuh. Joko pernah mencoba membaca doa keras-keras, tapi justru terdengar suara tawa dari luar jendela. Rendah dan berat, seperti milik pria dewasa yang sedang menahan marah. Malam-malam mereka berubah menjadi waktu paling menakutkan. Tidak ada lagi keheningan, hanya suara-suara yang datang dari segala arah. Siti sering mendengar orang memanggil namanya dari luar rumah dengan nada memohon. "Siti, buka pintunya, tolong aku." Namun saat dilihat tak ada siapapun. Tubuh Siti makin lemah. Setiap pagi ia muntah, tapi bukan makanan yang keluar, melainkan lendir hitam berbau busuk. Kadang di antara lendir itu terlihat potongan kecil seperti paku berkarat. Joyo berteriak histeris dan hampir pingsan, sementara Joko hanya bisa memeluknya sambil menangis. "Mas, aku nggak kuat. Aku takut." Joko menatap istrinya dengan mata merah. "Kita akan cari pertolongan, Ti. Aku janji." Namun sebelum sempat mencari bantuan, malam berikutnya membawa kejadian yang lebih mengerikan. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara langkah berat terdengar di teras rumah. Joko yang sedang setengah tidur langsung bangun. Dia menatap pintu yang bergetar pelan, seolah seseorang sedang berdiri di luar. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya ketukan 3 kali, keras dan teratur. Siti menahan napas sambil menggenggam tangan suaminya. Joko berjalan perlahan ke pintu, membuka sedikit, dan seketika terpental ke belakang. Udara dingin menyeruak masuk, dan dari celah pintu itu tercium bau amis bercampur tanah basah. Siti menutup mulutnya menahan muntah, pintu dibiarkan terbuka. Di lantai depan mereka melihat sesuatu seperti kain putih kecil terlipat rapi. Saat Joko memberanikan diri membukanya, ia terdiam. Di dalamnya ada gumpalan darah kering dan selembar kertas dengan tulisan huruf Jawa kuno. Di bawahnya ada satu helai rambut yang mereka kenali, rambut Siti.
Joko memukul lantai dengan marah, tapi tangannya terasa berat seolah ada yang menahan. Ini sudah kebangetan, serunya. Dia mau habisin kita. Siti menangis terseduh. Malam itu mereka duduk berdua di ruang tamu tanpa tidur. Tapi menjelang subuhnya, hal yang lebih aneh terjadi. Dari arah dapur terdengar suara panci terguling, lalu bau masakan terbakar. Ketika mereka berlari ke sana, api kecil muncul dari kompor yang padam. Api itu menari pelan, lalu membentuk bayangan seperti wajah manusia di dinding. Wajah itu tersenyum sinis sebelum lenyap bersama asap. Keesokan harinya, Siti benar-benar jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi kulitnya terasa dingin seperti es. Ia terus mengigau menyebut nama seseorang. Mbak Karyo, jangan izinkan dia kirim lagi. Ucapannya membuat Joko makin bingung. Dia tak tahu siapa yang dimaksud. Tetangga mulai menjauh. Mrimike takut dengan cerita yang beredar. Tuh ada yang bilang Siti dirasuki. Ada juga yang bilang warungnya telah dikunci oleh santet. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah rumah Siti. Padahal jendela tertutup rapat. Suatu pagi Siti mencoba bangkit. Dia duduk di kursi depan warung sambil memandang warteg Pak Bowo yang masih ramai. Tiba-tiba pandangannya kabur. Dan di antara keramaian itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di dapur warteg, Pak Bowo sedang mengaduk kuali besar. Tapi yang ia lihat bukan masakan, melainkan cairan hitam kental. Dan dari dalamnya keluar gelembung besar seperti darah mendidih. Siti menutup matanya sekuat tenaga. Ketika ia buka kembali, bayangan itu sudah hilang, tapi tubuhnya langsung menggigil. Dan dari hidungnya menetes darah segar. Hari-hari berikutnya, kondisi mereka memburuk. Joko tak sanggup bekerja. Siti hanya bisa berbaring di kamar. Sementara anak mereka terus menangis tanpa henti setiap malam. Waktu seolah berjalan lambat, dan rumah kecil mereka berubah seperti neraka. Pada malam Jumat, tepat pukul 3 dini hari, suara keras membangunkan Siti. Pintu belakang terbuka lebar, padahal sebelumnya dikunci. Angin dingin bertiup kencang, dan di tengah lantai dapur terlihat jejak kaki berlumpur. Besar, berat, dan mengarah ke kamar mereka. Siti menjerit. Joko segera menyalakan lampu, tapi cahaya itu berkedip lalu mati lagi. Dalam remang cahaya lilin, mereka melihat sesuatu berdiri di ujung koridor. Sosok besar, bertubuh gelap, dengan mata menyala merah seperti bara. Diminat Siti tanpa suara, hanya menggerakkan bibirnya perlahan. Rezekimu bukan milikmu. Siti menutup telinga, menjerit hingga suara tenggelam dalam tangis. Sosok itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan udara dingin dan bau gosong yang menusuk hidung. Sejak malam itu, Siti tahu, mereka bukan lagi berhadapan dengan manusia biasa. Sesuatu yang dikirim lewat kebencian sudah masuk terlalu dalam ke rumahnya. Dan untuk bertahan, ia harus menemukan cara melawannya, sebelum semuanya terlambat. Sejak kejadian sosok bermata merah itu, Siti tidak lagi bisa tidur nyenyak. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya cekung, dan suara tawanya sudah tak pernah terdengar lagi. Joko yang dulu dikenal sabar dan tegar kini tampak kehilangan arah. Ia sudah tak tahu harus berbuat apa. Sementara setiap hari rumah mereka terasa seperti medan perang, antara yang hidup dan yang tak kasat mata. Pagi itu, Siti terbangun dengan keadaan tubuh penuh luka gores, seperti bekas cakaran panjang dari sesuatu yang tajam. Dia menangis tak berani bercerita pada Joko. Tapi ketika suaminya membuka bajunya sendiri, ia menemukan luka serupa di dada Joko. 3 garis panjang berwarna hitam kebiruan, seolah dibakar dari dalam. Aku nggak tahan, Ti. Ini udah kelewatan. Kita harus minta tolong, ujar Joko dengan nada bergetar. Tapi ke siapa, Mas? Semua orang udah menjauh dari kita, masih ada yang mau bantu. Aku ingat, dulu waktu kecil Bapak sering cerita tentang seorang orang tua di ujung desa. Namanya Mbah Kromo. Dia dikenal bisa menolak kiriman jahat. Kita harus ke sana malam ini juga. Siti mengangguk pelan. Tak ada pilihan lain. Malam itu, setelah anak mereka tertidur, Joko menggendong Nisa dan menggandeng tangan Siti. Mereka berjalan menembus kabut malam, menuju rumah Mbah Kromo di tepi sawah. Di sepanjang jalan, suara jangkrik mendadak berhenti. Angin berhembus pelan membawa aroma anyir, dan sesekali terdengar seperti suara seseorang yang mengintai dari balik pepohonan. Setelah menempuh perjalanan setengah jam, mereka sampai di rumah panggung tua yang tampak gelap.
Pintu rumah dibiarkan terbuka sedikit, seakan pemiliknya sudah tahu mereka akan datang. Di dalam cahaya lampu minyak menari di atas meja kecil. Dari dalam bayangan muncul sosok lelaki tua berambut putih, kulitnya keriput, namun matanya tajam menatap mereka. "Aku sudah nunggu kalian," katanya dengan suara serak tapi mantap. "Kalian bawa kiriman dari jauh, berat dan sudah menembus darah." Joko menunduk. "Tolong kami, Mbah, kami diserang sesuatu. Istri saya sakit, anak saya terganggu. Saya nggak tahu harus kemana." Mbah Kromo berjalan perlahan ke arah Siti, mengamati tubuhnya dari kepala hingga kaki. Tuli menutup matanya sebentar lalu berbisik pelan. Yang mengirim bukan orang sembarangan. Ilmunya tua dan dendamnya dalam. Ia memakai media dari darah hewan dan rambut korban. Santetnya menempel di ari-ari rumahmu. Selama itu belum dilepas, kalian akan terus diserang. Siti terisak. Bagaimana cara menyembuhkannya, Mbah? Lelaki tua itu mengambil segenggam garam dan selembar daun sirih. Ia menaburkan garam di lantai dan membakar daun itu di atas bara kecil. Aroma hangus menyebar ke seluruh ruangan. "Malam ini kalian tidur di sini. Aku akan mulai menelusuri kirimannya lewat mimpi." Malam itu, Siti dan Joko berbaring di tikar pandan. Sementara Mbah Kromo duduk bersila di dekat jendela, membakar dupa dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap mengepul perlahan, memenuhi ruangan dengan bau menyengat yang membuat kepala pening. Menjelang tengah malam, Siti mulai menggeliat. Tubuhnya bergetar, matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Dari mulutnya keluar suara pelan, tapi bukan suaranya sendiri. Lebih berat, serak, dan penuh kebencian. "Kau kira bisa melawanku, Mbak Tua? Ini bukan urusanmu." Joko langsung bangun dan memeluk istrinya. Mbak Kromo tetap duduk tenang. "Aku tahu siapa engkau," katanya dingin. "Kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu yang tak bersalah." Tiba-tiba angin bertiup kencang dari luar. Lampu minyak padam seketika. Dalam gelap terdengar suara tawa panjang yang melengking, lalu berhenti mendadak seperti dicekik. Ketika lampu kembali menyala, tubuh Siti sudah terkulai lemas. Di dada kirinya muncul bekas luka berbentuk segitiga kecil, seperti simbol. "Itu tandanya ia dikunci," ujar Mbah Kromo. "Kirimannya belum bisa keluar tapi sudah bisa dilacak. Besok malam kita ke rumah kalian. Aku akan cabut akar santetnya dari sana." Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah ditemani Mbah Kromo. Begitu masuk, lelaki tua itu langsung berhenti di depan dapur. Jeli memberi makan, kemudian menunjuk ke sudut ruangan. Di situ, Joko segera membongkar upin yang ditunjuk. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di bawah tanah terdapat bungkusan kain hitam berisi foto keluarga mereka. Rambut Siti, kuku Nisa, dan tanah merah bercampur darah kering. Mbah Kromo memegangnya dengan tangan gemetar. "Ini media santetnya. Julio menanamnya di rumah kalian sendiri. Biasanya dikirim lewat makhluk halus yang tinggal di atap atau lewat tanah halaman. Untung belum sempat mekar penuh." Ia kemudian membakar bungkusan itu di atas bara, sambil membaca mantra panjang. Asap tebal memenuhi dapur, dan dari dalam api terdengar jeritan halus seperti suara perempuan menangis. Siti berpegangan pada lengan suaminya, tubuhnya gemetar hebat. Namun belum sempat api padam, sesuatu yang tak terlihat menghantam pintu belakang dengan keras. Tiba-tiba semua jendela terbuka bersamaan, dan angin dingin berputar seperti pusaran kecil. Mbah Kromo memukul lantai 3 kali dengan tongkatnya. "Keluar kau! Jangan sembunyi di rumah orang." Jeritan semakin keras lalu lenyap begitu saja. Api padam. Hening Siti pingsan di pelukan Joko. Mbah Kromo menatap mereka dengan wajah lelah. "Aku sudah keluarkan sebagian besar kiriman itu. Tapi ingat, pengirimnya belum berhenti. Dendam seperti ini tidak akan padam sampai ada salah satu yang tumbang." Joko menatap dengan mata merah. "Siapa yang mengirimnya, Mbah?" Mbah Kromo menarik napas panjang. "Aku tahu. Tapi sebut nama itu hanya akan memicu kiriman berikutnya. Biarkan aku urus caraku. Kalian jaga diri. Jangan masak, jangan jualan, jangan buka pintu siapapun selama 3 malam. Malam itu Siti tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi jauh di luar sana, di warteg Pak Bowo, lampu tiba-tiba berkelap-kelip. Di dapur, air dalam kuali mendidih sendiri tanpa api. Dan dari permukaan kuah yang bergolak, muncul gelembung besar membentuk wajah seseorang. Tersenyum lebar,
seolah merasa puas. Dan di kejauhan, Mbah Kromo yang sedang berdoa tiba-tiba membuka mata. Dari pertempuran baru saja dimulai. Kiriman itu belum berakhir, justru baru saja membalas. 3 malam setelah ritual pengusiran di rumah Siti, suasana menjadi aneh. Pada awalnya segalanya tampak tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan hitam yang melintas di dapur. Tidak ada darah di lantai seperti biasanya. Tapi ketenangan itu justru terasa seperti jebakan. Terlalu hening, terlalu kosong, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk meledak kapan saja. Mbah Kromo sudah memperingatkan mereka agar tidak membuka pintu untuk siapapun selama 3 malam. Joko patuh. Yoya mengunci semua jendela, mematikan lampu luar, dan hanya menyalakan lilin kecil di ruang tengah. Siti masih lemas, namun setidaknya panas tubuhnya sudah turun. Dia bisa tersenyum sedikit meski matanya tampak sayu. Namun ketika malam ketiga tiba, udara di rumah berubah. Angin yang biasanya sejuk kini terasa berat dan pengap, seolah dinding-dinding rumah menahan sesuatu. Siti terbangun dari tidurnya karena mendengar bunyi seperti sesuatu sedang mencakar genteng. Awalnya pelan, lalu semakin keras seperti kuku logam yang menggores tanah liat. "Mas, kamu dengar?" Bisiknya Joko bangun dengan mata setengah terpejam. Iyo menajamkan pendengaran, lalu wajahnya menegang. Suara itu memang nyata, datang dari atap dan bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lain. Ia menggenggam tangan Siti erat-erat. "Tenang, jangan keluar dari kamar." Tiba-tiba suara itu berhenti. Keheningan mendadak terasa lebih menakutkan. Joko memandangi langit-langit menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tanpa peringatan terdengar sesuatu jatuh keras di halaman belakang. Bukan suara batu, tapi sesuatu yang berat dan basah. Joko berdiri perlahan menatap istrinya. "Aku cuma lihat sebentar. Kunci pintu dari dalam." "Mas, jangan." Mbak Kromo bilang. "Aku cuma mau pastikan." Ia menyalakan senter dan berjalan ke arah belakang rumah. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bau amis yang menusuk. Di tanah, tepat di dekat dapur, ada sesuatu yang tampak seperti gumpalan daging. Ketika Joko menyorotkan senter, napasnya tercekat. Itu kepala ayam tanpa tubuh, matanya melotot, dan di mulutnya terselip sehelai rambut panjang milik Siti. Joko berlari kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Mereka mulai lagi, Mereka kirim balik. Belum sempat ia menjelaskan lebih jauh, lilin di ruang tengah padam begitu saja. Gelap total. Dari luar terdengar suara langkah kaki menyeret, pelan tapi berat, mendekat ke arah pintu depan. Siti mulai menangis. "Mas, tolong! Jangan buka pintu, ya." Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Hening sesaat, lalu terdengar seseorang mengetuk 3 kali. "Tok! Tok!" Tok, disusul suara lembut, serak, dan sangat familiar. "Siti, ini aku, Pak Bowo. Aku cuma mau minta maaf." Siti menatap Joko dengan wajah pucat. "Itu suara dia, Mas." Joko menelan ludah menatap pintu. "Gak mungkin. Jam segini, dan kita dilarang buka pintu." Namun suara itu kembali, kali ini lebih pelan. Hampir seperti bisikan. "Bukain aja, Ti. Aku cuma mau ngomong sebentar. Ku tahu kamu benci aku." Siti menutup telinganya sambil menangis. Tapi tiba-tiba dari sela-sela pintu, keluar cairan hitam kental seperti oli. Menetes ke lantai dan menyebar cepat. Baunya busuk luar biasa, seperti daging yang membusuk di bawah panas matahari. Joko segera mengambil botol berisi air garam yang diberikan Mbah Kromo dan memercikkannya ke arah pintu. Begitu tetes air itu menyentuh cairan hitam, terdengar suara mendesis keras, disertai pekikan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Cairan itu mendadak menguap, tapi dari arah dapur terdengar suara lain. Kali ini dari atap. Sesuatu berlari cepat di atas genteng, lalu melompat turun dengan suara gedebuk keras. Dinding dapur bergetar, piring-piring di rak berjatuhan. Nisa yang sedari tadi tidur di kamar, tiba-tiba menjerit keras. Siti berlari menghampiri anaknya, dan begitu membuka pintu kamar, ia nyaris pingsan. Di dekat ranjang Nisa, berdiri sosok hitam tinggi besar. Matanya menyala merah menyilaukan. Tangannya panjang, jari-jarinya seperti cakar, dan di telapak tangannya tergenggam segumpal rambut Siti. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengeluarkan suara rendah seperti desisan ular. Joko datang membawa botol air garam, dan langsung melemparkan isinya ke arah makhluk itu.
Sosok tersebut mundur sambil mengeluarkan suara teriakan melengking, lalu lenyap seketika, meninggalkan bau hangus yang menyengat. Nisa menangis histeris di pelukan ibunya. Tak lama kemudian, suara ketukan di pintu depan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan satu orang, puluhan ketukan serentak dari segala arah. Dinding, jendela, pintu belakang, bahkan atap. Suaranya keras, kacau, dan seolah berasal dari puluhan tangan tak kasat mata yang mencoba masuk. Joko memeluk keluarganya erat, sementara ia berteriak lantang, "Mbah Kromo, tolong kami, Mbah!" Entah dari mana suara Genta kecil terdengar. Suara itu seperti berasal dari kejauhan, tapi semakin lama semakin jelas. Dan ketika sampai di depan rumah, semua ketukan berhenti. Seketika udara di dalam rumah menjadi ringan kembali. Pintu depan terbuka pelan, dan Mbah Kromo berdiri di ambang pintu dengan tongkat di tangan. Wajahnya basah oleh keringat, matanya tajam tapi lelah. "Aku tahu Dorpa akan balas." Kirimannya sudah berlipat. Siti langsung memeluk anaknya dan menangis. Mbah kami hampir mati ketakutan. Mbah Kromo masuk menatap sekitar lalu berhenti di depan dapur. Dia menyerang lewat medium darah dan niat. Orang itu sedang melakukan ritual besar malam ini. Dia ingin menanamkan kiriman terakhir yang tidak bisa dicabut lagi. Joko memandang dengan bingung. "Maksudnya, Mbah, kalau malam ini berhasil kalian akan mati perlahan. Tapi kalau gagal pengirimnya yang akan menanggung semua kutukan yang dia lepaskan. Aku harus lawan dia sekarang." Tanpa menunggu, Mbah Kromo menancapkan tongkatnya ke tanah, tepat di tengah ruang tengah. Dia mulai melantunkan doa-doa panjang. Dan dari ujung tongkat keluar asap tipis yang berputar seperti pusaran kecil. Tiba-tiba seluruh rumah berguncang. Lampu-lampu padam, suara angin berputar di dalam ruangan. Dan dari langit-langit menetes cairan merah seperti darah. Siti menjerit. Nisa menangis keras. Tapi Mbah Kromo tetap bertahan. Suaranya semakin keras, menandingi teriakan yang terdengar dari luar rumah. Dalam kegelapan itu, sosok Pak Bowo tampak samar-samar di luar jendela. Tertawa lebar. Matanya merah menyala. Sudah terlambat, Mbah. Suaranya menggema. Kiriman terakhir sudah jalan. Merdeka milikku sekarang. Namun Mbah Kromo menatapnya tajam. Kau salah, Bowo. Kau menyerang orang yang tak bersalah. Santet yang dikirim dengan kebencian akan kembali pada pengirimnya. Ia mengangkat tongkat tinggi-tinggi dan menghentakkan ke lantai. Suara dentum keras menggema. Diikuti kilatan cahaya yang membuat seluruh ruangan bergetar. Sosok Pak Bowo di luar jendela menjerit, lalu menghilang dalam sekejap. Ketika semuanya kembali tenang, Siti pingsan di pangkuan suaminya. Nisa sudah tertidur karena kelelahan. Hanya Mbah Kromo yang masih duduk bersila, napasnya berat, wajahnya pucat. Dia menatap Joko dan berbisik pelan. Pertarungan ini belum selesai. Tapi malam ini, kalian selamat. Namun jauh di seberang jalan, di warteg Tegal milik Pak Bowo, panci besar di dapur mendidih sendiri. Dari dalamnya muncul gelembung hitam pekat, dan suara tawa lirih menggema dari balik uap panas. Kiriman belum berakhir, hanya berubah arah. Sejak malam pertarungan itu, rumah Siti dan Joko berangsur tenang. Tidak ada lagi suara langkah di atap. Tidak ada bayangan yang menatap dari jendela. Dan tidak ada darah yang menetes dari langit-langit. Namun Mbah Kromo tidak berani meninggalkan mereka. Ia tahu ketenangan itu bukan akhir, hanya jeda sebelum keadilan alam menuntut balasan. Sementara di sisi lain desa, warteg milik Pak Bowo mulai berubah suasananya. Dulu setiap pagi warung itu ramai pembeli. Aroma sayur lodeh dan gorengan selalu menggoda orang lewat. Tapi kini, warung itu seperti kehilangan nyawa. Para pelanggan satu persatu berhenti datang. Bukan karena rasa makanannya berubah, melainkan karena mereka merasa tidak enak setiap kali makan di sana. Beberapa mengeluh perut mual setelah makan. Ada yang tiba-tiba mimisan di meja. Seorang ibu bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di pojokan warteg, menatapnya tanpa berkedip. Pak Bowo awalnya menertawakan semua itu. Dia menganggap orang-orang terlalu percaya takhayul. Tapi pada malam keempat, saat ia menutup warung sendirian, sesuatu mulai terasa ganjil. Angin malam yang berhembus lewat jendela membawa aroma amis yang sangat kuat. Dia menoleh ke arah dapur dan melihat kuali besar di atas kompor bergetar pelan, padahal tidak ada api di bawahnya.
Kyoya mendekat perlahan mencoba memastikan. Ketika tutup kuali diangkat, semburan uap hitam pekat keluar, dan dari dalam cairan hitam itu muncul sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sepasang mata merah menatap langsung ke arahnya dari permukaan air. Pak Bowo terjerembab mundur. Astagfirullah. Napasnya tersengal. Ia buru-buru menutup kuali itu, tapi uap hitam terus keluar, membentuk bayangan wajah perempuan, wajah Siti. Wajah itu tersenyum dengan bibir hitam legam, lalu berbisik, "Sekarang gantian aku yang ngeliat kamu." Teriakan Pak Bowo menggema malam itu, membuat beberapa tetangga keluar rumah. Tapi ketika mereka datang, warungnya kosong. Kuali masih mengepulkan asap dan Pak Bowo sudah tak terlihat di dalam. Keesokan paginya, ia ditemukan pingsan di belakang warung, tubuhnya kaku dan kulitnya membiru. Saat sadar, ia menatap semua orang dengan pandangan kosong. "Aku cuma mau balas dendam," katanya pelan, tapi yang datang malah dendam yang lain. Sejak hari itu, hidup Pak Bowo berubah drastis. Dia jarang keluar rumah. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung. Dia sering bicara sendiri, memaki seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tertawa keras-keras di tengah malam, lalu menangis seperti anak kecil. Warga desa mulai menjauh darinya. Banyak yang bilang, ia sedang kena balik santet. Kiriman yang ia tujukan pada orang lain kini berbalik ke dirinya. Dan memang tanda-tandanya mulai terlihat. Di warungnya, makanan yang dimasak selalu gosong meskipun api kecil. Nasi yang baru matang bisa berubah hitam dalam hitungan menit. Ayam yang ia potong kadang mengeluarkan darah kental berbau busuk. Dan setiap malam ia mendengar suara seseorang memanggil dari dapur. "Mas Bowo." "Lapar, Mas?" Setiap kali ia menjawab, suaranya sendiri menggema dari kuali kosong. Di sisi lain, Mbah Kromo yang masih tinggal di rumah Siti mulai gelisah. Ia merasakan ada getaran baru, tanda bahwa energi gaib yang sebelumnya menempel pada Siti kini sedang mencari jalan pulang ke pengirimnya. Tapi proses itu tak selalu berjalan lembut. Kadang saat kiriman kembali, arwah atau makhluk yang digunakan untuk mengirim bisa mengamuk sebelum kembali pada tuannya. Kalau dia menolak, ujar Mbah Kromo suatu malam, roh itu akan menghancurkan tuannya dulu sebelum kembali ke alamnya. Siti yang masih lemah hanya menatap kosong. "Berarti dia akan mati, Mbah." "Kalau tak sempat bertobat, iya," jawabnya lirih. "Tapi itu bukan urusan kita. Alam sudah tahu caranya menyeimbangkan." Benar saja. Malam itu langit di atas desa Tegal tampak kelabu. Angin bertiup kencang dan petir menyambar tanpa hujan. Di rumah Pak Bowo, lampu berkedip-kedip. Dia duduk di pojokan warungnya, memegangi kepala sambil menjerit. "Berhenti, ku cuma mau ajarin dia biar kapok," teriaknya ke arah kosong. Tapi dari dinding, muncul bekas cap tangan hitam. Satu demi satu semakin banyak, seperti ratusan tangan yang mencoba meraih tubuhnya. Ia berlari ke dapur, mencoba keluar lewat pintu belakang. Tapi pintu itu terkunci dari luar. Ketika ia menoleh, kuali besar di atas meja mulai bergetar lagi, kali ini lebih hebat. Cairan hitam di dalamnya meluap keluar, mengalir ke lantai, membentuk jejak seperti urat darah. Dari dalam kuali muncul sosok hitam besar tanpa wajah. Tubuhnya terdiri dari asap tebal, tapi bentuknya jelas menyerupai manusia. Sosok itu menatap Pak Bowo, lalu berbicara dengan suara berat dan bergaung. "Kau janji kasih makan, tapi kau lupa. Sekarang giliranmu yang kubawa." Pak Bowo menjerit mundur ke dinding. "Tidak, aku masih punya uang. Aku bisa bayar." Tapi sosok itu hanya tertawa. Suaranya menggema seperti logam beradu. Dari tubuhnya keluar tangan-tangan hitam yang melilit leher Pak Bowo dan menyeretnya ke arah kuali. Keesokan paginya, warga menemukan warung itu dalam keadaan berantakan. Panci terbalik, lantai dipenuhi noda hitam. Tidak ada tanda-tanda Pak Bowo, kecuali bajunya yang tersangkut di pintu belakang, penuh dengan bercak darah kering. Sejak hari itu, warteg Tegal itu tidak pernah dibuka lagi. Warga menutupnya dengan papan kayu dan menabur garam di sekelilingnya. Setiap malam, dari dalam warung masih terdengar suara seseorang memasak dan tertawa pelan, seolah sedang menunggu pelanggan. Di rumah Siti, Mbah Kromo menatap langit dengan napas lega. "Sudah selesai," katanya pelan. "Yang dikirim sudah kembali ke asal." Siti menunduk menitikkan air mata. "Berarti dia sudah tak di dunia ini. Tapi jangan bersukacita, nah. Santet bukan kemenangan, melainkan peringatan. Yang memulai akan binasa, tapi yang diserang juga harus belajar mawas diri."
Malam itu Siti memandangi dapurnya yang kini terasa lebih hangat. Tidak ada lagi bau busuk. Tidak ada lagi bayangan hitam di sudut ruangan. Namun jauh di lubuk hatinya ia tahu, luka batin yang ditinggalkan oleh kejadian itu tidak akan mudah hilang. Mbah Kromo memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya keesokan pagi. Sebelum pergi, ia menancapkan tongkat kecil di depan rumah Siti, terbuat dari bambu kuning dan diikat dengan benang putih. Kalau suatu saat kau mencium bau amis lagi, atau mendengar suara mencakar genteng bakar ini, itu penanda ada kiriman baru datang. Siti mengangguk dan mencium tangan lelaki tua itu dengan haru. Terima kasih, Mbah. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin kami sudah mati. Mbah Kromo tersenyum kecil. Yang menolong kalian bukan aku, tapi doa kalian sendiri. Hari berganti minggu dan desa kembali tenang. Tapi sesekali, jika malam terlalu sepi, beberapa orang mengaku masih melihat cahaya merah kecil dari arah warteg tua milik Pak Bowo. Kadang terdengar suara spatula membentur wajan, disusul tawa berat seorang lelaki. Dan di dalam kuali yang kini dibiarkan berdebu, konon masih ada gelembung kecil yang muncul setiap malam Jumat. Seolah sesuatu di dalamnya belum benar-benar pergi. Sejak malam kebakaran itu, kehidupan di kampung itu berubah drastis. Bekas bangunan warteg Pak Bowo kini hanya menyisakan puing gosong, dinding arang, dan kuali besi yang masih tertancap di sudut dapur, seperti menolak untuk jatuh. Tidak ada seorang pun berani mendekat. Siapapun yang melintas di sana selalu mempercepat langkah, seolah hawa panas dari arwah pemiliknya masih mengendap di udara. Warga awalnya lega karena teror yang menimpa Siti, dan keluarganya seolah berakhir setelah Pak Bowo mati mengenaskan. Namun ketenangan itu ternyata semu. 2 minggu setelah kejadian, warga yang tinggal di rumah sebelah warteg mulai mendengar suara aneh setiap tengah malam. Suara sendok beradu piring, diikuti aroma khas sayur asem dan sambal goreng pete yang menguar dari reruntuhan. Bau itu begitu nyata, seperti ada yang sedang memasak untuk pelanggan. Tapi saat diselidiki, tidak ada apa-apa di sana kecuali bara abu dan pecahan genting. Jadinya ikhlas, kejadian itu makin sering muncul. Awalnya hanya seminggu sekali, kemudian menjadi hampir setiap malam. Siti yang kini tinggal agak jauh dari kampung itu, mulai mendengar kabar aneh dari para tetangga lamanya. Katanya setiap kali seseorang membuka usaha makan di sekitar bekas warteg, selalu ada kejadian janggal. Piring pecah sendiri, bahan makanan membusuk tiba-tiba, atau pelanggan mendadak muntah setelah makan. Seolah kutukan dari Pak Bowo menolak siapapun mengambil alih tempat yang dulu menjadi kebanggaannya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Anto yang nekat membuka angkringan di seberang warteg terbakar itu mendengar suara seseorang memanggil dari arah puing. Suaranya parau tapi jelas, "Mas, sambalnya kurang pedas." Anto yang mengira itu candaan, menoleh dengan senter di tangan. Tapi yang ia lihat hanyalah sesosok bayangan hitam besar duduk di atas tungku gosong, menatapnya dengan mata merah menyala. Sejak malam itu, Anto tak pernah terlihat lagi membuka angkringannya. Ia jatuh sakit dan pergi dari kampung tanpa pamit. Beberapa warga bilang tubuhnya dipenuhi bisul dan luka melepuh, seperti terbakar air mendidih. Sementara itu, keluarga Siti mencoba melupakan segalanya. Suaminya mulai bekerja sebagai kuli bangunan, dan anak mereka sembuh perlahan setelah diruqyah oleh Mbah Tarmo. Namun, meski sudah jauh dari tempat itu, mimpi-mimpi buruk tetap menghantui Siti. Dalam mimpinya, ia sering melihat Pak Bowo berdiri di depan warungnya dulu, sambil mengaduk kuali besar yang menetiskan darah. Dari dalam kuali itu, muncul wajah-wajah orang yang pernah menjadi korbannya. Siti sering terbangun dengan tubuh menggigil, mendapati bau masakan warteg yang dulu ia benci kini menguar dari dapurnya sendiri. Suaminya mencoba menenangkannya, tapi setiap kali mereka berdoa, selalu terdengar suara seperti seseorang menyalakan kompor di luar rumah. Desas-desus pun berkembang di kalangan warga. Ada yang mengatakan arwah Pak Bowo tidak tenang karena mati terbakar akibat santetnya sendiri. Ada pula yang percaya bahwa ia telah menjadi semacam penunggu tempat itu, terikat pada kuali besi yang dulu menjadi media pengiriman santetnya. Suatu sore Mbah Tarmo datang ke rumah Siti. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. "Aku kira semua sudah selesai," katanya dengan nada berat. Tapi ternyata arwahnya belum lepas. Dia masih ingin menjaga tempat itu.
Dendamnya belum padam. Mbah Tarmo lalu memberikan sebungkus garam dan bunga 7 rupa pada Siti, menyuruhnya menabur di depan rumah setiap malam Jumat selama 7 kali berturut-turut. Kalau masih terus datang dalam mimpi, jangan lawan. Biarkan dia bicara tapi jangan jawab. Malam pertama Siti melakukannya, udara terasa berat dan angin berhenti berembus. Di kejauhan, terdengar suara seseorang tertawa pelan, serak dan panjang. Dari jendela, Siti melihat cahaya samar di arah bekas warteg, seperti api kecil yang menari di antara reruntuhan. Tapi saat ia berkedip, cahaya itu lenyap, berganti dengan bayangan sosok pria berdiri di tengah puing, memegang sendok besar di tangan kanan dan kuali di kiri. Pagi harinya, kabar menyebar bahwa seorang pengendara motor yang lewat depan warteg pada dini hari jatuh tersungkur tanpa sebab. Ia mengaku sempat mencium bau masakan. Dan ketika menoleh, ada sosok pria gemuk berkulit gosong tersenyum kepadanya dari balik kuali. Sejak itu, tidak ada satupun warga yang berani lewat depan tempat itu setelah jam 9 malam. Anak-anak dilarang bermain di sana, dan orang dewasa memilih berputar jauh jika hendak ke pasar pagi. Bahkan petugas kebersihan desa pun menolak menyapu jalan depan bekas warteg itu. Karena setiap kali disapu, daun-daun kering akan kembali menumpuk dalam waktu singkat. Seolah ada tangan tak terlihat yang menaburkannya lagi. Waktu berlalu, tapi cerita tentang warteg Tegal dan santet Pak Bowo tetap hidup. Beberapa orang dari luar kampung datang karena penasaran. Bahkan sempat mencoba membuka warung kopi di dekat sana. Tapi seperti sebelumnya, mereka tak bertahan lama. Satu persatu pergi karena merasa diawasi. Kini bekas warteg itu hanyalah puing tua di sudut jalan yang sepi. Tapi bagi warga sekitar, tempat itu lebih dari sekadar bangunan terbakar. Ia adalah pengingat bahwa iri dan keserakahan bisa melahirkan kegelapan yang tak bisa dipadamkan, bahkan setelah mati. Siti kini sudah jarang keluar rumah. Setiap kali mendengar motor lewat malam hari, ia selalu menutup tirai jendela. Dalam hatinya, ia tahu meski semua sudah berakhir, bayangan masa lalu itu tak akan benar-benar pergi. Yoye mari ingat dengan jelas kata-kata terakhir Mbah Tarmo sebelum pergi. Selama kuali itu belum hancur, arwahnya akan tetap di sana, menjaga rezekinya, dan menunggu siapapun yang berani membuka dapurnya lagi. Sejak saat itu, tak ada seorang pun yang berani menyentuh puing bekas warteg Tegal milik Pak Bowo. Bahkan para pekerja proyek jalan yang lewat pun memilih beralih arah, karena di antara bau debu dan aspal panas kadang-kadang tercium aroma masakan khas Tegal, gurih, pedas dan menyengat, disertai suara sendok yang beradu pelan, seolah ada yang masih memasak di dunia lain. Tahun demi tahun berlalu, tapi kisah tentang warteg Tegal milik almarhum Pak Bowo tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga kampung itu. Orang-orang yang baru pindah ke daerah tersebut sering mendengar cerita dari tetangga lama tentang seorang pengusaha warteg sukses yang diduga menggunakan santet untuk menyingkirkan saingannya. Cerita itu disampaikan dengan suara pelan, seolah menyebut nama Pak Bowo saja bisa mengundang malapetaka. Bekas warteg itu kini benar-benar ditinggalkan. Puing-puing bangunan telah tertutup ilalang dan semak liar. Namun tidak ada satupun warga yang berani menebasnya, meskipun lokasinya strategis dan dekat jalan besar. Beberapa kali ada investor kecil datang ingin membeli tanah itu, tapi setiap kali berurusan dengan dokumennya, selalu ada hal aneh terjadi. Salah tulis nama, hilangnya berkas, atau tiba-tiba salah satu pihak jatuh sakit. Akhirnya mereka menyerah. Bagi warga sekitar, tempat itu dianggap angker. Orang-orang yang lewat depan bekas warteg selalu menunduk dan berbisik doa singkat. Anak-anak yang bermain layangan pun dilarang mendekat ke sana, karena pernah ada seorang bocah yang jatuh pingsan setelah tanpa sengaja mengambil layangannya yang tersangkut di reruntuhan dapur warteg itu. Saat sadar, bocah itu hanya bergumam pelan, "Ada bapak masak sambal," tapi wajahnya hitam semua. Kisah itu semakin mengukuhkan keyakinan warga bahwa arwah Pak Bowo masih bergentayangan. Mereka percaya roh itu tidak tenang karena meninggal dengan cara yang mengenaskan, terbakar oleh santetnya sendiri. Beberapa malam warga mendengar suara gaduh dari arah bekas warteg. Bunyi panci jatuh, adukan sendok besar, dan terkadang suara lelaki bernyanyi lirih lagu campur sari lama. Bagi Siti, setiap cerita itu terasa seperti luka lama yang terbuka kembali. Dia dan keluarganya kini tinggal di kota lain, mencoba hidup sederhana,
Namun, kenangan itu tidak benar-benar bisa ia buang. Kadang ketika sedang memasak di dapur, tiba-tiba tercium aroma masakan yang tidak ia buat. Wangi tumisan bawang merah dan terasi, seperti masakan warteg Pak Bowo dulu. Saat itu terjadi, Siti hanya menutup mata dan beristighfar. Yudhius sebaik saman dosaman tidak hilang meski pelakunya sudah tiada. Ada yang menetes dari generasi ke generasi sebagai peringatan. Suatu sore, Siti mendapat kabar dari seorang tetangga lama bahwa anak tertua Pak Bowo, yang dulu tinggal di Tegal, datang ke kampung untuk mencari bekas warteg ayahnya. Katanya ia ingin membangun ulang warteg itu sebagai bentuk penghormatan kepada bapaknya. Warga berusaha melarangnya, tapi pemuda itu keras kepala. Ia bilang tidak percaya dengan hal mistis dan menganggap semua cerita warga hanyalah takhayul orang desa. Namun malam pertama ia tidur di rumah kosong dekat lokasi warteg. Warga mendengar jeritan panjang. Saat mereka datang pagi harinya, pemuda itu ditemukan pingsan dengan tubuh penuh bekas luka bakar kecil, seperti tersentuh minyak panas. Di sampingnya ada sendok logam besar yang hangus sebagian. Setelah sadar, pemuda itu menolak bicara apapun. Dia pergi keesokan paginya dan tidak pernah kembali. Sejak kejadian itu, warga sepakat untuk membiarkan tempat itu apa adanya. Mereka percaya jika dibiarkan, arwah Pak Bowo akan tenang menjaga tempatnya sendiri. Tidak ada yang mencoba mengusir atau mendoakan secara khusus. Mereka hanya menganggap itu sebagai hukuman dari langit. Sebuah peringatan tentang keserakahan manusia yang menghalalkan segala cara demi rezeki. Kehidupan Siti kini sudah jauh lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh sehat, suaminya mendapat pekerjaan tetap, dan warung kecil yang dulu hampir menjadi sumber malapetaka telah diganti dengan usaha menjahit di rumah. Tapi setiap kali mendengar cerita tentang orang yang iri terhadap kesuksesan orang lain, Siti selalu mengingat wajah Pak Bowo. Senyum lebarnya di balik meja kasir, tangan gemuknya yang menggenggam sendok nasi, dan tatapan matanya yang dulu tampak biasa, namun menyimpan kebencian yang membara. Siti pernah berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu nanti sukses, jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Rezeki itu bukan hasil sihir atau doa jahat, tapi kerja keras dan niat yang bersih. Kalau kamu iri pada orang lain, itu sama saja kamu menutup pintu rezekimu sendiri." Anak-anaknya tidak sepenuhnya mengerti, tapi mereka tahu ibunya pernah melalui sesuatu yang mengerikan. Kadang Siti masih bermimpi tentang warteg itu, namun kini tidak sekelam dulu. Dalam mimpinya, warteg itu tampak sepi, dan Pak Bowo hanya berdiri di balik jendela, menatap langit seolah menyesal. Warga sekitar akhirnya belajar sesuatu dari tragedi itu. Mereka mulai saling membantu dalam berdagang, tidak lagi bersaing dengan cara kotor. Banyak yang berkata, lebih baik rezeki sedikit tapi halal, daripada banyak tapi dikutuk. Sebuah kalimat sederhana, namun menjadi pegangan hidup seluruh kampung. Setelah bertahun-tahun dihantui oleh ketamakan satu orang, kini kalau malam turun dan jalanan sepi, masih ada yang mengaku mencium bau sambal goreng pete melintas pelan bersama angin. Tapi warga sudah tidak takut lagi. Mereka hanya menggumam lirih, "Semoga tenang di sana, Pak Bowo." Lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh. Bekas warteg itu tetap berdiri sebagai saksi bisu tentang bagaimana manusia bisa terjerumus dalam kegelapan karena rasa iri dan ambisi. Di tempat itu, kesuksesan yang didapat dengan mengorbankan orang lain berubah menjadi kutukan yang menelan pemiliknya sendiri. Dan bagi mereka yang tahu kisah ini, satu pesan moral selalu diingat dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Rezeki tak akan tertukar, tapi hati yang busuk akan membawa celaka, bahkan setelah tubuh terkubur. Setiap malam Jumat, sebagian warga masih menyalakan dupa kecil di pinggir jalan dekat bekas warteg, bukan untuk memuja, tapi sebagai pengingat bahwa di balik harum masakan yang menggoda, bisa saja tersimpan aroma neraka yang lahir dari keserakahan manusia. Disitulah kisah kiriman santet dari bos warteg Tegal berakhir, bukan dengan kepuasan, tapi dengan peringatan yang hidup. Sebab di kampung itu, siapapun yang lewat depan bekas warteg pada malam hari tahu satu hal. Jika tiba-tiba tercium aroma nasi liwet dan sambal goreng pete di udara, jangan berhenti dan jangan menoleh. Dan jangan berbicara, karena bisa jadi sang koki dari neraka sedang memasak untukmu.